Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman driver sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam kesehatan, diselamatkan di dalam perjalanan, kemudian dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan teman-teman diberikan semangat untuk menjalankan profesi teman-teman sekalian menjadi driver Maxim. Pada video kali ini izinkanlah kita kembali berbagi penjelasan lebih dalam mengenai aplikasi driver Maxim. Nah, pada video kali ini kita khususkan untuk para driver baru yang baru saja bergabung dengan aplikasi Maxim menjadi driver. Langsung saja kita buka aplikasi Maximnya. Setelah aplikasi kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Karena ini adalah akun baru, sengaja akun ini kita buat untuk berbagi, menjelaskan mengenai lebih dalam aplikasi driver Maxim untuk teman-teman. Nah, ini akunnya pun belum ada saldonya karena memang baru saja saya buat. Nah, kemudian kita fokus ke bagian yang paling bawah, baris paling bawah ada 5 menu di situ. Diproses yang pertama, kemudian yang kedua ada peta, kemudian yang ketiga ada order, kemudian yang keempat ada obrolan, kemudian yang kelima ada menu. Nah, sebelum kita jelaskan lebih jauh, kita lihat dulu di bagian atas, pojok atas sebelah kanan itu ada auto. Nah, kalau teman-teman mau menghidupkan autonya, berarti teman-teman siap untuk menerima orderan yang otomatis masuk. Nah, ketika auto teman-teman matikan, maka teman-teman menjalankan order dengan leluasa, bisa lebih leluasa memilih orderan sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan wilayah di mana teman-teman berada. Sebagai contoh misalnya di wilayah selatan, kita klik. Nah, di situ ada beberapa orderan yang dilelang oleh Maxim. Tinggal teman-teman klik mana yang dikehendaki, yang sesuai waktunya, kemudian tinggal minta order. Nah, karena ini belum siap dioperasikan akunnya, jadi seperti itu caranya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali, kita jelaskan. Ketika order yang kita minta tadi sudah dikonfirmasi dan masuk ke aplikasi kita, maka nanti akan muncul di bagian diproses. Nah, kemudian di situ kan di dalam order itu tertera titik jemput dan titik antarnya. Itu teman-teman langsung bisa menuju ke peta untuk menuju ke titik jemput dan pengantarannya. Nah, seperti itu. Nah, sebagaimana ini misalnya kita klik yang 10.000 itu. Nah, di situ sudah jelas yang baris pertama ada titik jemput, yang baris kedua titik antarnya. Nah, kemudian apabila di bagian order kita klik, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa memilih order yang dilelang sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, ada obrolan. Obrolan itu yang pertama, baris pertama ada notifikasi, kemudian ada pengumuman. Nah, itu biasanya bersumber dari Maxim, server Maxim. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, perbincangan umum, situasi lalu lintas, bazar, itu isinya mengenai perbincangan para driver. Kita coba saja klik di bagian perbincangan umum. Nah, di sini maka akan kelihatan para driver yang sedang berbagi pengalaman, ya kan, mengenai orderan di hari itu. Nah, kemudian kita klik kembali lagi, kita lihat situasi lalu lintas. Nah, di situ pun ada perbincangan para driver. Nah, kemudian kita lihat bazar. Nah, di situ pun ada perbincangan para driver. Malah ada driver yang memberikan info penerimaan pengisian saldo Maxim. Nah, jadi dia jualan di obrolan ini. Kita klik kembali dan kita menuju ke menu yang selanjutnya, yaitu menu. Di bagian yang kelima ada menu. Apabila menu kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian atas itu tampilan profil. Itu data pribadi profil kita.
Kalau kita klik seperti ini, maka akan kelihatan bagian ini. Biasanya teman-teman yang sudah beroperasi itu akan di sini akan tertera rating dan segala macam. Pokoknya ini blok untuk data pribadi daripada driver. Kemudian di baris yang bawahnya, baris yang kedua ada antar kota. Kalau menurut saya antar kota itu tidak usah diaktifkan karena kita mengoperasikan akun driver kita di dalam kota. Jadi biarkan saja seperti itu. Kemudian ada bagian yang ketiga yaitu layanan. Nah, layanan itu kalau kita klik seperti ini, maka akan kelihatan di situ Maxim Indonesia RP. RP itu jumlah saldo kita. Nah, kemudian motorcycle abu-abu KT 8976 YZ itu keterangan daripada motor kita. Nah, kemudian kita kembali ke bagian selanjutnya ada uang. Di bagian uang itu kalau kita klik itu ada isi saldo akun. Bagian yang pertama yang paling atas, kemudian akun dan kartu di tengah-tengah, dan statistik itu di yang paling bawah. Kalau kita klik isi saldo akun, maka kita akan diarahkan sesuai dengan gambar. Nah, di situ kita bisa langsung ketik jumlah saldo yang akan kita isi, misalnya 100.000. Kemudian kita isi ulang, kita klik isi ulang. Nah, kita akan diarahkan ke gambar yang seperti ini, seperti di tampilan. Maka langsung saja kita klik yang paling bawah Convenience Store. Nah, setelah kita klik Convenience Store, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik Get Payment Code. Nah, setelah muncul kode seperti ini, langsung saja kita menuju ke Alfamart atau Alfamidi. Tinggal kasihkan ke kode tersebut ke ke kasirnya, maka kita bilang saja mau isi saldo akun Maxim. Nah, setelah terisi nanti akan ada notifikasi di aplikasi driver teman-teman. Nah, kemudian klik kembali. Nah, kita klik kembali. Nah, di situ ada statistik. Nah, ada statistik ini kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Karena kita belum mengoperasikan akun ini, maka di sini penghasilan itu masih kosong. Nah, kemudian di atas penghasilan itu ada tanggal tertera 04/04/2022. Apabila kita klik yang bagian tanggal tersebut, nah di sini akan tertera hari ini penghasilannya berapa, kemarin penghasilannya berapa, bisa kita klik hari ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini belum ada karena kita memang belum melakukan pengoperasian akun ini. Nah, kita klik kembali. Nah, itu ada 7 hari. Kalau kita klik 7 hari, maka akan muncul hasil selama 7 hari itu berapa. Kemudian kalau kita klik lagi 30 hari terakhir, maka jumlah penghasilan 30 hari akan nampak di situ. Kemudian kita kembali lagi ke bagian dukungan. Nah, apabila dukungan itu kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, baris pertama pekerjaan dengan aplikasi, baris kedua pengetahuan dasar, baris ketiga pekerjaan dengan aplikasi. Nah, 3 bagian ini itu sepenuhnya adalah isinya tentang pembelajaran dari Maxim untuk para driver. Nah, kemudian di bagian keempat ada feedback. Feedback itu isinya yaitu pengaduan kita ke server Maxim apabila ada order yang tidak karuan, apabila kita mendapatkan ulasan negatif dari customer yang ulasan negatif itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian apabila ada order yang mungkin mencurigakan, ya kan, order fiktif, bisa kita adukan lewat feedback. Nah, kita klik saja feedback. Nah, tinggal kita klik plus. Nah, di situ akan ada tampilan seperti ini, Maxim Indonesia atau ID Maxim. Nah, kita klik Maxim Indonesia. Nah, kemudian kita tinggal klik pesan untuk administrasi. Nah, seperti itu. Kita tulis saja pesannya di situ. Nah, kemudian kita kembali lagi.
ada kabinet pribadi di baris yang kelima, di baris terakhir. Kita klik saja. Nah, di sini kita akan diarahkan ke website yang mencantumkan data pribadi driver kita. Nah, seperti ini di baris pertama kita bisa membuat kendaraan. Misalnya kita akan mengganti kendaraan kita bisa klik buat kendaraan. Kemudian di sini ada data pribadi kita, email kita, nomor kontak kita, tanggal lahir. Nah, saya sarankan untuk ubah kata sandi akun driver Maxim teman-teman jangan sekali-kali diubah, karena itu wewenang daripada Maxim. Nah, kita kembali lagi ke bagian selanjutnya, ada parameter. Nah, parameter ini isinya mengenai settingan akun driver teman-teman. Nah, kita klik saja. Di bagian atas ada area, maka kita isi sesuai dengan area kita beroperasi. Sebagai contoh kita klik Balikpapan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian parameter ya kan. Bahasa tetap kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian navigator kita gunakan Google Map. Nah, ya kan. Google Map kita gunakan. Nah, kemudian ada bagian yang ketiga, tampilan peta di tab. Nah, kita aktifkan. Nah, kalau kita nggak mau mengaktifkan ya nggak apa-apa ya kan. Cuman kita sarankan untuk diaktifkan. Kemudian tema otomatis, tema peta otomatis. Kemudian tombol zoom kita aktifkan misalnya. Nah, ini nanti akan bisa menzoom peta yang kita gunakan. Kemudian misalnya kita gunakan peta offline, kita tidak mengaktifkan, ya tidak apa-apa. Cuman misalnya kita mau mengaktifkan kayak gini, berarti kita harus mengunduh peta offline-nya, kartu offline-nya. Langsung kita ke kartu offline-nya. Nah, ini misalnya. Nah, karena kita di wilayah Balikpapan, maka di bagian atas ini karena saya sudah mengunduhnya, di bagian atas ini sudah terunduh. Nah, kemudian misalnya kita di wilayah Bontang, nah kita klik Bontang, maka akan diarahkan ke tampilan ini, memori internal atau eksternal. Nah, kita sarankan untuk menggunakan memori internal. Nah, supaya kalau tidak ada memori di dalam HP teman-teman, memori eksternal masih tetap terdownload. Nah, setelah didownload, diunggah, nah kita bisa mengaktifkan peta offline-nya. Kemudian misalnya kita tidak mengaktifkan peta offline-nya, maka kita klik, kita tidak aktifkan, kita ke kartu online. Nah, ke kartu online itu kita pakai yang baris pertama, yaitu taksi vektor. Nah, kemudian di sini ada hapus data. Biasanya di sini di bagian ini akan muncul berapa gigabyte. Nah, itu saya sarankan untuk teman-teman apabila sudah beroperasi sekian lamanya tidak usah dihapus data itu, karena disitulah histori perjalanan kita. Nah, kemudian tema malam, ini tema siang atau malam, misalnya kita aktifkan, terserah teman-teman. Misalnya tombol tema malam, tampilan di layar utama misalnya. Nah, itu bisa kita ubah juga lewat menu, ya kan? Lewat menu yang tadi, orderan tadi ada di situ, nanti di bagian saya jelaskan. Nah, kemudian misalnya kita aktifkan perubahan otomatis tema tergantung waktu, kita aktifkan misalnya. Kemudian ukuran teks normal. Nah, kita bisa memperbesar ukuran teks ini. Nah, ini tampilannya sudah menjadi hitam karena tema malamnya kita aktifkan. Nah, jadi kita nggak usah aktifkan ya kan, supaya putih tampilannya. Ukuran teks yaitu misalnya akan kita perbesar sesuai kehendak kita, atau kita perkecil sesuai kehendak kita. Kemudian kita klik simpan. Nah, tampilannya akan berubah, tulisannya pun menjadi kecil. Nah, kemudian ukuran baris di daerah normal. Jenis ringkas order, misalnya kita mau memperingkas orderan di tab tadi, bisa juga kita aktifkan seperti ini. Tapi saya sarankan tidak usah mengaktifkan yang jenis ringkas order. Kemudian tab utama bagian kanan itu misalnya kita aktifkan, maka akan beralih tab konfirmasinya tadi, bisa di kanan bisa di kiri. Ya, kemudian notifikasi mengenai suara, volume bisa kita ubah
ubah ya kan 80% atau misalnya kita ubah 90%. Bunyi saya sarankan menggunakan bunyi standar, jadi kita aktifkan bunyi standar. Kemudian nada dering itu nada dering disarankan untuk menggunakan nada dering yang standar bawaan maksim. Kemudian mengenai getar bisa diaktifkan bisa tidak, tergantung selera teman-teman. Panduan suara kita aktifkan karena kita menggunakan bunyi standar dari aplikasi maksim bawaan. Kemudian output audio itu saya sarankan untuk tidak mengubah karena ini kita menggunakan bunyi standar. Kalau teman-teman kepingin mengubah output ini kan, bisa teman-teman pilih di situ multimedia, jam alarm, notifikasi, tergantung selera teman-teman. Nah, kemudian konfirmasi tindakan sudah tiba dan mulai jalan, kita aktifkan. Tombol iya, tidak, oke, batal, kita aktifkan juga. Tampilan permanen lampu layar saya sarankan untuk diaktifkan karena biasanya untuk siang hari kadang-kadang kalau lagi mendung itu bisa redup sendiri atau lagi panas bisa terang sendiri. Lebih baik untuk memperawet HP teman-teman itu kita aktifkan saja, jadi lampunya permanen. Orderan dalam 2 kolom bisa diaktifkan bisa tidak. Nah ini berubah di tab nanti, di tab orderan itu akan berubah nanti. Gunakan shift untuk panggilan melalui aplikasi, kita sarankan untuk diaktifkan karena banyak customer yang menggunakan panggilan melalui aplikasi pemesanannya. Tombol alarm itu saya sarankan untuk tidak mengaktifkan kecuali dalam situasi yang membutuhkan pertolongan. Kemudian hubungi pengemudi, di obrolan kita klik. Nah di situ ada login, kemudian ada nonaktif. Saya sarankan untuk menggunakan baris yang kedua yaitu nama, supaya setiap order yang masuk itu kelihatan namanya siapa. Kita bisa mengetahui itu perempuan atau laki-laki yang pesan. Nah kemudian notifikasi diminimalkan, kita klik saja aktifkan. Supaya notifikasi yang kita dengarkan itu notifikasi aplikasi maksim. Kemudian animasi bisa kita aktifkan ataupun tidak sesuai dengan selera. Kemudian drag on drop, relokasi daerah dan titik rute kita aktifkan. Kemudian salinan teks kita aktifkan. Kemudian kita kembali lagi tab menu. Nah semua sudah kita jelaskan. Kemudian kita kembali lagi ke order ya. Tampilan ordernya akan seperti ini. Nah di bagian atas ada panah ke atas ke bawah itu adalah mengubah tampilan yang ini. Nah baris ini akan ketukar, baris yang di atas dan dari baris yang di bawah akan ketukar. Nah di sini teman-teman bisa mengatur letak tampilan. Nah seperti ini, antar kota, pinggiran kota, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah. Misalnya teman-teman kepingin menyortir di mana saja yang teman-teman mau ambil orderannya. Tapi saya sarankan untuk semua teman-teman centang, supaya di wilayah manapun teman-teman beroperasi itu teman-teman akan mendapatkan orderan. Nah seperti itu. Nah kemudian letak ini bisa teman-teman ubah juga, letak daripada ini. Nah ini misalnya paling dekat bisa kita ubah, antar kota letaknya ya. Nah setelah kita klik kemudian kita geser, nah kita bisa mengubah ini letak ini. Nah kemudian kita simpan. Nah setelah kita simpan seperti ini, kemudian di bagian corong ini, corong yang kelihatan ini itu adalah sortir order apa saja yang akan teman-teman terima. Nah misalnya delivery, bike, dan food shop, berarti 3 ini saja yang dicentang. Kemudian clearing sama food god tidak usah dicentang. Kemudian kita simpan. Nah ini nanti yang masuk adalah 3 orderan itu aja, baik food shop dan delivery. Nah seperti itu. Kemudian ini ada gambar mata itu kita centang saja supaya tampilannya lengkap seperti ini. Gambar mata yang di atas seperti itu juga kita centang saja supaya tampilannya lebih lengkap. Semua orderan dimanapun wilayahnya akan kelihatan. Kalau kita hilangkan centangnya, maka orderan itu akan ada yang terlihat hanya wilayah yang ada orderannya, seperti ini misalnya. Nah itu ada orderannya di 3 wilayah aja, jadi lebih baik kita
centang supaya semua kelihatan nampak ya kan. Nah, demikianlah penjelasan lebih dalam mengenai aplikasi driver Maxim ya kan. Untuk video-video selanjutnya mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, khususnya video ini kita dedikasikan, kita persembahkan untuk driver yang baru saja bergabung. Semoga bermanfaat. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.